Jadi ada pertanyaan, Mas Fadli, kalau di forex market, institusi itu yang ikut semuanya ada yang legal atau ada yang ilegal ya? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channelnya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi ya. Nah, di video kali ini saya akan ngejelasin sedikit tentang apa itu institusi dan siapa aja sih sebenarnya pelakunya. Apakah ada yang ilegal? Ya, pertanyaannya cukup menarik nih ya. Jadi saya bacain secara detail aja dari salah satu family NFC ya, yang masuk ke dalam Instagram saya di @mind.fadli ya, mind.fadli. Jadi pertanyaannya gini, malam Mas Fadli, ya ini kemarin ya dia nanyanya, saya sudah jawab, tapi saya pikir saya pengen bikin video aja. Saya ada beberapa pertanyaan. Satu, kalau di forex market, institusi yang ikut itu semua legal atau ada yang ilegal ya Mas? Terus yang kedua, dia nanya tentang minimal deposit plan VIP. Yang ketiga, tentang langkah yang ideal sebagai member forex first class atau FFC ya. Oke, kita jawab pertanyaan yang pertama dulu. Jadi gini teman-teman, uh, institutional traders versus retail traders itu seperti sebuah perusahaan yang sangat besar melawan masyarakat. Sebenarnya bukan melawan sih, tapi lebih kepada kita mau jadi siapa sebagai forex trader. Cara pandangnya mau menggunakan versi yang mana? Apakah institutional atau novice trader atau retail trader gitu ya. Nah, ini yang bikin beda teman-teman. Yang perlu teman-teman tahu adalah gini, di dalam trading forex itu ada yang namanya permainan. Nah, teman-teman harus tahu dulu baru karena ada permainannya. Jadi, banyak orang nggak tahu ada yang namanya permainan di dalam trading forex. Permainan dimaksud adalah gini, institusi itu ketika kita sebut sebuah institusi gitu ya, itu yang kita maksud adalah bank-bank besar misalnya, jelas legal. Atau pemerintah di sebuah negara misalnya, pasti legal karena pemerintah itu regulator justru. Jadi pemerintah di negara-negara di Eropa misalnya, atau negara-negara di Amerika misalnya, atau bahkan negara-negara di Asia, Australia, dan lain-lain. Mereka semua kita sebut sebagai institusi. Bisa juga memang fund manager besar gitu ya. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh, misalnya teman-teman mungkin sering dengar Citibank misalnya, atau HSBC misalnya gitu ya, atau Deutsche Bank misalnya, atau apalagi misalnya yang besar-besar, misalnya JP Morgan, atau apa namanya Goldman Sachs misalnya, atau pemerintah negara-negara tertentu misalnya. Banyak banget. Mereka adalah institusi-institusi besar yang memiliki traders atau tim traders yang mengalokasikan sebagian besar dananya mereka untuk trading forex. Nah, itu yang dimaksud dengan institusi yang ikut di dalam forex market. Nah, dalam hal ini yang saya selalu bahas adalah semua yang legal, teman-teman. Jadi nggak pernah saya bahas yang ilegal gitu ya. By the way, saya juga nggak tahu apakah ada institusi yang ilegal. Kalau misalnya pun ilegal, nggak mungkin bisa gede juga dan menggerakkan market. Jadi, institusi-institusi tersebut adalah institusi-institusi besar yang legal. Nah, yang pengen saya tambahkan buat teman-teman semua sebagai tambahan edukasi, ya, tambahan daging nih adalah institusi besar tersebut mampu menggerakkan harga, tapi tidak secara langsung. Bagaimana mas caranya mereka menggerakkan harga? Dengan mengarahkan opini market, teman-teman. Makanya teman-teman jangan mau dengan mudah diarahkan mentah-mentah. Nah, ini yang penting buat teman-teman. Pisahkan antara arah yang benar dengan arah yang diarahkan padahal salah. Nah, maksudnya gini, para institusi besar tersebut, mereka juga adalah orang yang sama yang memiliki kantor-kantor berita besar misalnya, atau pengambilan-pengambilan keputusan yang sangat besar di dalam industri keuangan. Sebut saja misalnya mereka bisa memutuskan rate sebuah bank misalnya, atau mereka bisa mengumumkan tingkat pengangguran di sebuah negara misalnya, atau mereka juga bisa memutuskan misalnya rate-nya sekian untuk mata uang tertentu. Nah, ini yang menggerakkan opini market. Nah, kadang-kadang, seringkali, bukan kadang-kadang ya, seringkali mereka berhasil, tanda kutip, menggerakkan opini pasar. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah berdasarkan keuntungan atau berdasarkan kepentingan mereka. Nah, yang jadi masalah adalah tidak ada satu orang yang cukup besar yang bisa mengendalikan market dan menggerakkan harga sendirian. Baik itu sebuah institusi, apalagi perorangan gitu. Nah, yang perlu dilakukan adalah mereka menggerakkan opini sehingga banyak orang itu sependapat dengan mereka dan harganya bergerak sesuai dengan yang mereka inginkan. Gitu. Nah, inilah makanya kenapa saya pengen teman-teman semua menghindari yang namanya trading news. Kenapa? Karena news
baik itu forecast-nya ya, proyeksinya, ataupun nanti hasilnya ya setelah diumumkan realnya, itu bisa sama, bisa beda. Tapi sama atau bedanya ini tergantung kebutuhan mereka, tanda kutip. Tidak selalu, memang kenyataannya banyak juga trading yang, banyak juga berita yang memang sesuai dengan kenyataan yang terjadi, tapi antara berita yang dirilis dengan apa yang mereka lakukan ya di tangan mereka yang tidak terlihat itu di mana-mana gitu ya, mereka punya, itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi, berita yang dirilis dengan apa yang terjadi sebenarnya itu bisa sangat mungkin terjadi adalah dua hal yang berbeda. Makanya kenapa saya saranin sama teman-teman semua, nggak perlu repot-repot belajar trading di news. Karena konsistensinya tidak terjaga, teman-teman. Ya memang kadang-kadang dengan sebuah teknik tertentu itu menghasilkan. Tetapi, di teknik yang sama itu justru sangat merugikan. Itu sangat mungkin terjadi. Makanya nggak worth it untuk belajar seserius mungkin trading news. Karena tadi ada permainan di sana. Nah, terus caranya gimana, Mas? Ya udah ikutin aja apa yang NFC selama ini sarankan, teman-teman. Di Forex First Class, di Survival to Mastery, Mas Angga juga sarankan. Bahkan di dalam setiap kali seminggu sekali kita bikin webinar khusus VIP, itu selalu disampaikan buat teman-teman semua bahwa kita tidak trading saat news sedang terjadi. Apalagi yang merah benderanya, yang high impact ya. Jadi yang dilakukan adalah cancel transaksinya sebelum news itu terjadi, 1 jam sebelumnya, lalu dilihat lagi 1 jam kemudian. Kalau mata uangnya masih valid currency pair-nya, maka teman-teman boleh pasang lagi trading plan-nya 1 jam setelah news itu terjadi. Artinya apa? Kalau news-nya sedang terjadi, kita tidak trading. Kalau transaksinya sedang berjalan dan teman-teman nyebrang melewati jadwal news-nya, teman-teman boleh lakukan dua hal. Boleh cut sebagian atau seluruhnya, atau biarin aja, nggak apa-apa, kan sudah ada SL dan TP-nya. Tapi pesan saya, apapun yang teman-teman lakukan berdasarkan keputusan teman-teman sendiri, teman-teman perlu catat dan harus konsisten. Jadi nggak bisa nih, nyobain satu strategi ini. Saya pengen ambil aja mas semua mas, gitu. Kalau misalnya lagi running transaksinya, nggak mau di-cut sebagian atau seluruhnya. Itu dilakukan dan lakukan terus. Jadi jangan baru 1-2 kali, kayaknya saya salah ambil keputusan, ganti ah. Terus baru habis itu 3 kali menggunakan strategi yang berbeda, kayaknya yang kemarin deh yang lebih benar. Kan kapan dapatin konsistensinya? Karena setiap cara itu punya angka persentase yang benarnya. Dan yang perlu teman-teman ambil adalah yang menurut teman-teman paling besar persentasenya ya. Jadi itu yang perlu teman-teman lakukan. Nah, untuk pertanyaan kedua dan ketiga, sebaiknya singkat saja ya, karena saya rasa teman-teman ini hanya seperti pengumuman aja. Untuk dapatin akses trading plan VIP, apakah harus deposit minimal 300? Nggak harus, teman-teman. Deposit minimal 300 kalau mau mendapatkan akses mentoring live di dalam VIP Plus. Ya, tempatnya ada di dalam NFC VIP Lounge namanya, di dalam Trebelio. Itu adalah grup khusus yang isinya adalah mentoring orang-orang yang ikutan VIP dengan deposit minimal $300. Kelebihannya, mereka bisa bertanya secara langsung kapanpun sedang terjadi. Jadi bisa langsung diskusi bareng sama teman-teman VIP. Nah, kalau untuk akses trading plan saja, seperti yang ditanyakan sama Mas Yusak ini ya, di dalam Instagram saya, itu tidak harus deposit minimal 300. Berapapun yang teman-teman nyaman, lakukan. Dan menggunakan broker apa mas? Ya saya sarankan sebaiknya gunakan Hot Forex. Ada linknya tuh di bawah ya, di bawah video ini cara bikinnya. Tapi kalau belum punya akun Hot Forex, tapi pengen tetap akses trading plan VIP untuk belajar saja, boleh-boleh aja. Ya. Lanjut, singkat yang terakhir, yang tadi dia tanya, menurut Mas Fadil langkah saya yang ideal, saya ikut akun demo dulu sambil belajar di FFC, atau buka akun real sambil belajar di FFC. Saya peserta batch 3, kemarin kita bikin batch yang yang live mentoring ya. Itu, kalau saya sarankan teman-teman kalau belum pernah trading MT4 sama sekali, di Hot Forex sama sekali, di Forex secara umum sama sekali, bukalah akun demo dulu beberapa minggu. Biasakan dengan platformnya dulu. Jadi bikin akun demo dulu, terus cobain buy-nya, cobain sell-nya, pasang TP-nya. Setelah semuanya bekerja dengan baik, nggak butuh waktu lama, teman-teman bisa langsung lompat ke akun real. Oke? Itu aja yang saya perlu jawab. Karena gini, di Forex First Class itu banyak banget ratusan orang jadi alumni. Tapi banyak banget juga yang nggak kebagian dan baru request ke saya kemarin-kemarin ini. Jadi sekalian deh, mumpung teman-teman nonton video ini, saya umumkan ke teman-teman semua, kita akan bikin lagi, tapi sifatnya hanya live session. Bukan live mentoring di dalam sebuah webinar, di mana saya menyampaikannya secara live, bukan. Tetapi teman-teman akan dapetin akses rekamannya. Sehingga teman-teman tetap bisa kerjain PR-nya setiap hari, bertumbuh setiap hari, dan ada live chat-nya di dalam sebuah grup yang memang mentoringnya live. Nah, ini yang mahal. Yang mahal adalah masuk ke dalam grupnya, grup khususnya di dalam sesi tersebut ya, di mana teman-teman akan masuk ke dalam, nggak tahu, session 1, session 2 kah, session 3 kah misalnya.
yang akan kita buka, tanya ke adminnya, cari nomornya di bawah video ini ada, dan teman-teman akan bisa dapetin akses ke dalam sebuah grup yang nantinya akan dibikin live mentoring chat di sana. Akan membahas apapun materi yang dibahas setiap hari di dalam video rekaman yang kurikulumnya udah disusun selama 15 hari di dalam sebuah member area yang teman-teman akan bisa akses nantinya, ya. Oke, teman-teman, thank you. Itu aja video dari saya. Semoga bisa terus menginspirasi teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan lain, silahkan input di bawah video ini, ada kolom komentar. Dan saya akan sangat happy kalau teman-teman bisa share video-video seperti ini ke dalam media sosial teman-teman semua. Copy, share ke dalam grup-grup WhatsApp teman-teman semua, supaya semakin banyak orang-orang yang mendapatkan akses ke hashtag Nusantara Teredukasi. Ya, sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah!